Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 28 bulan Safar tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang ditulis Al-Hafidh Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah, babun wudu'ul junubi idza arada an-nawma wal akla. Bab seorang yang junub dianjurkan berwudu apabila ingin tidur atau makan. Bab wudunya orang yang junub jika hendak tidur atau makan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa'arada an ya'kula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Jadi Nabi SAW apabila dalam keadaan junub, kemudian beliau ingin makan atau ingin tidur, terlebih dahulu
beliau berwudu seperti wudu untuk sholat, walaupun wudunya tidak mensucikan junubnya, akan tetapi wudunya meringankan, yaitu kondisinya yang dalam keadaan junub. Kemudian kita mengingatkan kepada ikhwah sekalian, apabila dibacakan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bersolawat. Jadi janganlah kita merasa jenuh bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita ini belajar hadis. Maka bisa jadi kita bersolawat 10 kali, atau di dalam satu majelis kita akan bersolawat 20 kali, atau 50 kali, atau 100 kali. Maka jika di majelis ini tidak ada faedahnya sama sekali, kecuali faedah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, itu sudah merupakan faedah yang sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi asyra." Siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nabi SAW bersabda, "Aqrabun nas manzilatan minni yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Jadi manusia yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Jadi siapa yang paling banyak sholawatnya, dia paling dekat tempat duduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah." Siapa yang tidak mau bersalawat kepadaku, maka dia akan nyasar jalannya menuju surga. Jadi semakin banyak sholawatnya, semakin mantap petunjuknya, semakin faham apa yang disampaikan. Jadi sholawat itu memudahkan pemahaman, karena siapa yang dibacakan nama Nabi Muhammad SAW, lalu dia tidak mau bersalawat, kata Nabi SAW, khati'a tariqal jannah, maka dia akan nyasar jalannya menuju surga. Nabi SAW bersabda, qala Jibril, malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, man dzukirta indahu wa lam yusalli 'alaika fa'ab'adahu Allah." Qul amin, faqultu amin. Malaikat Jibril berdoa, "Wahai Muhammad, siapa yang disebutkan namamu namun tidak mau bersalawat kepadamu, semoga Allah menjauhkannya dari rahmat. Semoga Allah menjauhkannya dari rahmat Allah." Katakan amin, faqultu amin. Jadi siapa yang tidak mau bersalawat, didoakan laknat oleh malaikat Jibril, dan doa tersebut diamini oleh Rasulullah SAW. Maka ahlul hadis adalah orang yang paling bahagia. Ahlul hadis adalah orang yang paling bahagia dengan salawat. Ini bukan cukup sekali saja salawat, terus tidak ada jenuh-jenuhnya, tidak ada bosan-bosannya, bahkan rindu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Bukan hanya di kajian saja, di rumah kita menyebut nama Nabi Muhammad, kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Anak kita akan mengikuti kita.
Apabila kita mengatakan wahai anakku, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita demikian, anak kita akan mengikuti sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan yaitu syiar yang agung ini. Demikian majelisnya ahlul hadis. Demikianlah majelisnya ahlul hadis. Ta'zimus sunnah, sangat mengagungkan sunnah, dan majelisnya penuh dengan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, annal anbiya'a basyarun la yu'bad. Bahwasannya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Bahwasannya para nabi adalah manusia yang tidak boleh disembah. Dari mana kita mengambil faedah ini? Dari mana sisi pendalilannya? Tidur, makan, memerlukan istri, junub. Nah, ini menunjukkan faedah tauhid. Bahwasannya para nabi dan para rasul adalah manusia yang tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, karena tidak memenuhi syarat. Syarat disembah, syarat diibadahi harus memiliki sifat yang sempurna, tidak memiliki sifat kurang sama sekali. Nabi SAW masih tidur, masih capek, masih lapar, masih memerlukan istri, maka beliau tidak boleh disembah. Demikian pula para nabi dan para rasul tidak layak disembah. Yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, disunnahkan bagi orang yang junub, disunnahkan bagi orang yang junub untuk berwudu sebelum makan atau sebelum tidur. Disunnahkan bagi orang yang junub untuk berwudu sebelum makan atau sebelum tidur. Kemudian pelajaran berikutnya, annal wudu'a yukhaffiful janabata. Bahwasannya wudu meringankan junub. Bahwasannya wudu meringankan junub. Itu meringankan keadaan yang junub, walaupun tidak menghilangkan. Jadi wudu itu meringankan junub dan tidak menghilangkannya. Seperti halnya wanita yang haid, bahwasanya wudu itu meringankan, tetapi tidak menghilangkan haid. Karena haid itu berhenti suci dengan berhentinya darah lalu mandi, bukan dengan wudu. Tetapi wanita yang haid juga tetap disunnahkan berwudu apabila hendak tidur, apabila hendak membaca Al-Quran, dan dalam setiap kondisi disunnahkan berwudu, walaupun wudunya tidak menghilangkan haidnya atau tidak mensucikan junubnya. Pelajaran berikutnya, bahwasannya malaikat tidak mendekati orang-orang yang junub sebelum berwudu. Bahwasannya para malaikat tidak mendekati orang-orang yang junub sebelum berwudu.
berdasarkan hadis Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la taqrubuhumul malaikah." 3 golongan yang tidak didekati malaikat. Yang pertama adalah jifatul kafir, yaitu bangkainya orang kafir. Bangkainya orang kafir, jasadnya orang kafir dijauhi malaikat. Kemudian al-mutadammihu bil khuluq, seorang laki-laki yang memakai minyak wangi dari za'faran. Seorang laki-laki yang memakai minyak wangi dari za'faran. Kemudian yang ketiga al-junubu hatta yatawadda. Yang ketiga adalah orang yang junub sampai berwudu. Jadi siapa yang junub langsung tidur, maka dia dijauhi siapa tadi? Dijauhi malaikat. Tapi malaikat pencabut nyawa yaitu tetap iya, kalau nyawanya tiba, malaikat pencabut nyawa walaupun junub gak junub itu tetap apabila tiba ajalnya datangi malaikat pencabut nyawa. Tapi yang dimaksud adalah malaikatur rahmah. Yang dimaksud adalah malaikat rahmat menjauhi orang-orang yang junub sampai dia berwudu atau paling tidak tayamum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila selesai berhubungan badan beliau mandi atau beliau berwudu atau paling tidak beliau apa? Tayamum. Tidak langsung tidur. Kenapa? Karena siapa yang selesai hubungan suami istri kemudian langsung tidur, maka dia dijauhi malaikat. Yang dimaksud malaikat adalah malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Malaikat-malaikat yang ditugaskan menjaga orang-orang yang beriman. Malaikat rahmat mendoakan rahmat kepada hamba-hamba yang beriman. Kemudian bab berikutnya babun naumul junubi qabla an yaghtasila. Bab tidurnya orang junub sebelum mandi janabat. Bab tidurnya orang junub sebelum mandi janabat. Bab ini menjelaskan bahwasannya orang yang junub dibolehkan tidur sebelum mandi janabat, akan tetapi dianjurkan apa ya ikhwah? Berwudu terlebih dahulu. Bab ini menjelaskan orang yang junub dibolehkan tidur sebelum mandi janabat, akan tetapi disunnahkan wudu terlebih dahulu. An Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadis. Dari Abdullah ibnu Abi Qais, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara al-hadis, kemudian disebutkan hadis tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu kaifa kana yasna'u fil janabah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub? Akana yaghtasilu qabla an yanama am yanamu qabla an yaghtasilah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi terlebih dahulu sebelum tidur
atau beliau tidur sebelum mandi. Qalat, Aisyah menjawab, kullu dzalika kana yaf'al. Semuanya itu pernah dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubbama ibtasala fanama. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabat lalu beliau tidur. Wa rubbama tawaddaa fanama. Dan kadang-kadang beliau berwudu saja, tidak mandi janabat, akan tetapi beliau hanya berwudu kemudian tidur. Faqultu, Abdullah ibnu Abi Qais berkata, alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillah yang menjadikan keluasan di dalam urusan ini. Jadi orang yang berhubungan badan tidak wajib mandi janabat sebelum apa? Tidur. Dari hadis ini terdapat beberapa faedah dan pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, dianjurkan atau disunnahkan mandi janabat setelah berhubungan. Disunnahkan mandi janabat langsung setelah berhubungan badan suami istri. Disunnahkan mandi janabat yaitu langsung setelah berhubungan suami istri. Ini lebih baik. Dia apabila selesai berhubungan langsung mandi, manakah ini terbaik? Kemudian tidur. Ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Jadi pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpuli semua istrinya. Dan setiap mengumpuli istri selesai beliau mandi. Kemudian mengumpuli istri yang berikutnya. Kemudian mandi lagi. Kemudian sampai mengumpuli semua istrinya, setiap kali selesai langsung mandi. Ada seorang sahabat yang namanya Abu Rafi' menegur, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mandi yang terakhir saja? Dirapel dhisik. Hah? Iya. Gilir semuanya, setelah itu mandi. Maka Nabi SAW bersabda, hada atharu wa atyab. Ini lebih suci dan lebih baik. Ini lebih suci dan lebih baik. Akan tetapi tidak wajib. Jelas ya? Wajibnya mandi janabat itu kapan? Ketika mau apa? Sholat. Bukan ketika mau sahur ya. Bukan ketika mau sahur. Jadi wajibnya mandi janabat, wajib ya. Karena mau sholat maka wajib mandi apa? Janabat. Akan tetapi Nabi SAW juga pernah mengumpuli 11 istrinya. Itu 9 istri dengan 2 budak hamba sahayanya, dengan 1 kali mandi. Jadi beliau pernah melakukan ini dan pernah melakukan yang lainnya. Jadi sekali lagi, apabila selesai hubungan badan kemudian langsung mandi, ini sunnah. Ini lebih baik. Ini lebih suci. Namun jika tidak demikian, maka tidak mengapa. Mandinya nanti apabila ingin sholat apa? Subuh. Ingin sholat subuh atau sholat tahajud baru mandi, maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun man ata ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Bab siapa yang mengumpuli istrinya kemudian dia ingin mengulang lagi.
Bab siapa yang mengumpuli istrinya kemudian dia ingin mengulangi lagi, maka hendaklah dia berwudu. Bab ini menjelaskan disunahkan berwudu apabila seseorang selesai hubungan suami istri lalu ingin nambah lagi, yaitu mengumpuli istrinya kembali. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mengumpuli istri, jika seorang di antara kalian mengumpuli istrinya lalu dia ingin mengulang lagi karena masih kangen dengan istrinya, kepingin ronde kedua, maka hendaklah dia berwudu supaya lebih semangat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu anshaqqu, karena dengan berwudu akan lebih semangat lagi. Demikian, bisa dicoba. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disunnahkan berwudu bagi siapa yang ingin mengumpuli istrinya. Disunnahkan berwudu bagi siapa yang ingin mengumpuli istrinya. Jadi hadis ini konteksnya tentang siapa yang ingin mengulang. Ya sama, bagi siapa yang sebelum mengumpuli istrinya juga disunahkan berwudu. Hukumnya sama. Apabila untuk ronde kedua disunahkan berwudu, maka yang pertama juga disunahkan berwudu. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal wudu'a munasyid, bahwasannya berwudu itu lebih menguatkan. Bahwasanya berwudu itu menguatkan yaitu kekuatan seorang suami di dalam mengumpuli istrinya, sehingga disunahkan berwudu supaya yang seseorang itu bukan hanya memikirkan syahwat duniawiyah, tapi di dalam syahwatnya pun bernilai ibadah. Di dalam pelampiasan syahwatnya juga bernilai ibadah. Dan supaya juga di dalam hubungan suami istri tidak diganggu oleh siapa? Syaitan. Karena syaitan juga ingin menikmati. Seperti halnya syaitan menikmati makanan yang dimakan seseorang tanpa membaca bismillah, maka syaitan juga menikmati, yaitu seorang yang mengumpuli istrinya jika tidak membaca bismillah. Maka seseorang yaitu berwudu terlebih dahulu supaya dia mendapatkan pahala dari kegiatannya untuk melampiaskan syahwat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum shadaqah." Dan kalian jika berhubungan badan dengan istri bernilai sedekah. Jadi sampai yang gak duit perbanyak sedekah, yaitu dengan mengumpuli istri. Lapa mas pengen sedekah deh, karena mengumpuli istri bernilai sedekah. Yaitu tadi dengan niat, menghadirkan niat ini ibadah. Kemudian ini dihalalkan oleh Allah.
kemudian menempatkan di tempat yang halal. Jadi itu bernilai sedekah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayadau ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu ajrun?" Ya Rasulullah, apakah kita melampiaskan syahwat dicatat pahala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya, "Kaifa ara'aitum law wada'ahu fi haram?" Bagaimana pendapat kalian jika orang melepaskan syahwatnya di tempat yang haram? A'alaihi wizrun, apakah dia berdosa? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, dia berdosa. Fakadzalika idza wada'ahu fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula jika dia meletakkannya di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun at-tayammum wa ma jaa'a fihi. Bab tayammum dan dalil tentang tayammum. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Aisyah berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu safarnya. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam safar, maka beliau mengajak salah satu istrinya, karena beliau safar untuk jihad. Karena safarnya Nabi SAW untuk jihad. Tapi kalau untuk haji diajak semuanya. Tapi kalau safar untuk jihad, maka diajak salah satunya. Bagaimana cara memilihnya? Dengan cara apa? Dengan undian. Jadi beliau memilihnya dengan cara undian. Maka seringkali keluar nama Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau diajak semuanya gak jadi perang melawan musuh. Tetapi yang perang itu istri satu berperang dengan yang lainnya. Maka diajak salah satu saja, karena fitrah wanita itu istri pertama cemburu dengan istri yang kedua dan berikutnya. Maka Nabi SAW mengajak sebagian istrinya, itu salah satu istrinya, untuk safar yang beliau lakukan. Pada safar ini Nabi SAW mengajak Aisyah radhiyallahu anha, hatta idza kunna bil baida aw bi dzatil jaish in qata'a ibdun li. Sampai apabila kita berada di tengah-tengah padang pasir atau di tempat yang namanya dzatul jaish, in qata'a ibdun li, kalungku yaitu terlepas, kalungku putus dan jatuh. Jadi Aisyah memakai kalung untuk menghias diri supaya tampil cantik di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ketika itu tidak punya kalung, tapi pinjam kalungnya Asma. Jadi tidak mengapa, itu seorang istri pinjam kalung kakaknya untuk menghias diri supaya tampil cantik di hadapan apa? Suaminya. Demikian tidak mengapa, dan juga untuk menyindir suaminya supaya segera memberikan apa? Kalung. Jadi Aisyah ini pinjam kalungnya Asma.
karena dipakai untuk safar, menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti, yaitu mukim, berhenti di tempat tersebut untuk mencarinya. Wa aqama an-nasu ma'ahu, dan para sahabat pun berhenti di tempat tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang melakukan itu istri kita, kita akan mengatakan, ya po sampean itu, piye sampean itu, Dik? Kalung kok sampai hilang itu loh. Kuping sampean kok gak kantil loh. Hilang pisan. Subhanallah. Jadi lihatlah akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu marah dalam hal-hal yang remeh-temeh ini. Ini perkara yang remeh. Kehilangan kalung, ya sudah, dicari sampai ketemu. Kalau tidak ya berarti harus diganti. Itu akhlak. Subhanallah. Jadi memang kita membaca sekilas lewat saja, tapi itu menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat pun berhenti membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari, yaitu kalungnya Aisyah. Walaisu ala ma'in walaisa ma'ahum ma'un. Mereka tidak berhenti di tempat yang ada airnya, dan mereka juga tidak membawa air. Jadi dahulu musafir kalau berhenti itu sudah diperkirakan, ini perjalanannya memakan waktu setengah hari, kita akan berhenti di sumur, di tempat yang ada apa? Airnya, untuk mandi atau untuk wudhu atau untuk memberi minum binatang-binatang kendaraan yang dibawa pada waktu safar. Demikian. Tetapi karena kondisi, yaitu Aisyah di tengah-tengah jalan kehilangan kalungnya, maka para sahabat berhenti di tempat yang tidak ada airnya, dan mereka juga tidak membawa air. Fa'atan nasu Abu Bakrin faqalu ala tara ma sana'at Aisyah. Maka para sahabat pun mendatangi Abu Bakar. Mereka mengadu kepada Abu Bakar, dan para sahabat berkata, wahai Abu Bakar, tontoan, yaitu kelakuan anakmu itu, ya Allah, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh anakmu Abu Bakar? Ala tara ma sana'at Aisyah. Para sahabat ini mangkel kepada Aisyah. Itu umum fitrah. Jadi kalau kita rombongan bersama gitu ya, lalu ada salah satu yang masalah, kita mangkel kita ini. Karena ngenteni itu tidak enak. Karena menunggu itu tidak enak. Maka para sahabat pun marah kepada Abu Bakar. Aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nas ma'ahum wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un. Aisyah ini menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tertahan, para sahabat pun mau tidak mau apa? Tertahan. Sedangkan kita tidak membawa air, kita tidak berhenti di tempat yang ada airnya. Faja'a Abu Bakrin wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu wala fakhidihi qatnam. Tiba-tiba Abu Bakar masuk ke rumahku, ke tendaku. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur meletakkan kepalanya di atas pahaku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur di pahanya Aisyah. Abu Bakar langsung masuk. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua itu boleh masuk ke rumah anaknya
walaupun anaknya belum minta izin apa suaminya. Dan ada kan yang sebagian yang melampaui batas. Bapaknya mau datang, lalu dikatakan kepada bapaknya, "Sik Pak yo, tak izin bojoku dhisik." Nah, ini melampaui batas. Jadi Abu Bakar langsung masuk ke tendanya Aisyah. Ketika itu Nabi SAW tertidur. Dan sering kali kita membaca hadis, Abu Bakar masuk ke rumahnya Aisyah itu sering kali, walaupun tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah SAW. Jadi seorang ayah boleh masuk ke rumah anaknya, walaupun anaknya belum minta izin siapa? Suaminya. Kemudian faqala Abu Bakar berkata, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa wa laysu ala ma'in wa laysa ma'hum ma'un." Abu Bakar berkata ke Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu itu menahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menahan para sahabat. Mereka itu tidak berada di tempat yang ada airnya, mereka juga tidak membawa air. Gimana kamu itu Aisyah?" Qalat fa'atabani Abu Bakar. Aisyah berkata, Abu Bakar As-Siddiq memarahiku. Aku dilok-ilokna karo Abu Bakar. Wa qala masya Allah an yaqulu, aku dimarah-marahi Abu Bakar. Wa ja'ala yakunu biyadihi fi khasirati. Lalu Abu Bakar mencubit pinggangku ini dengan kuat. Aku ini dicubit oleh Abu Bakar As-Siddiq, oleh ayahku, dengan sangat kuat. Dalam riwayat yang lain Aisyah berkata, "Wallahi ma biyal maut." Hampir mati aku ini. Yaitu saking sakitnya dicubit ini kayak tang gitu ya. Gepnoy langsung. Baleni mana kan ini ngisi-ngisi wong tua ini. Ini kamu tuh ya apa kamu tuh jadi anak itu yang hati-hati, jangan teledor, dicubit. Maka Aisyah berkata, "Fala yamna'uni minat taharruk ila makanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidi." Tidak ada yang menghalangiku untuk bergerak kecuali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas pahaku. Karena Nabi SAW tidur di atas pahaku, aku tidak akan bergerak. Ini menunjukkan kecintaannya Aisyah, berbaktinya Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba istri kita gitu ya. Apa kita tidur di pahanya gitu, kemudian digigit semut. Langsung mencalok kepala kita nih. Mencalok sapa gitu. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sangat berbakti kepada suaminya. Dicubit ayahnya, suaminya ada di pangkuannya, tahan, sabar, tidak bergerak. Jangankan itu, berontak, bergerak saja ndak. Karena kecintaannya Aisyah kepada suaminya, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur sampai pagi dan tidak ada air. Fa anzalallahu ayat tayammum, lalu Allah menurunkan ayat tayammum, fatayammamu. Setelah itu para sahabat pun tayammum. Allahu akbar. Fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan datang apa? Kemudahan. Sahabat yang lain yang mencari kalung, mereka sholat tanpa wudu, tanpa tayamum, karena belum lagi disyariatkan tayamum. Maka setelah itu Allah menurunkan ayat tayamum. Sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, mereka tayamum. Mereka tayamum, fatayammamu. Qala Usaid ibn al-Khudair, wa huwa ahadun nuqaba. Usaid ibn al-Khudair, dan dia adalah sahabat yang mulia, ikut membaiat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usaid ini sangat gembira. Sahabat yang lain yang tadinya marah kepada Aisyah sekarang terima kasih, suwun-suwun nang Aisyah radhiyallahu anha. Usaid berkata, "Jazakillahu khairan." Ya Aisyah, terima kasih wahai Aisyah, semoga Allah membalas kebaikanmu dengan yang lebih baik. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin. Ini bukan keberkahan kalian yang pertama, wahai keluarganya Abu Bakar. Kemudian Usaid bin Khudair berkata sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Ma nazala biki syai'un takrahinahu." Wahai Aisyah, tidak pernah engkau ditimpa sesuatu yang dibenci. Tidaklah engkau ditimpa musibah illa ja'alallahu laki makhrajan wa ja'ala lil muslimina khairan. Kecuali Allah memberikan jalan keluar bagimu dan Allah menjadikan kebaikan bagi kaum muslimin. Jadi lihat peristiwa ini. Lihat peristiwa ini, awalnya Aisyah dijadikan apa? Kambing hitam. Ya, kambing hitam ya. Disalah-salahkan. Ya memang Aisyah yang yaitu ketika itu kalungnya jatuh. Kalungnya terputus. Sampai Abu Bakar sendiri terpancing emosinya sampai Aisyah ini dicubit. Tapi Aisyah itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Aisyah itu dicintai Allah Subhanahu wa taala. Aisyah itu adalah istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung menjawab. Turunlah ayat tayammum. Subhanallah. Para sahabat langsung bergembira. Mereka langsung memuji Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi, fa wajadna al-iqda tahtahu." Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami setelah itu mengutus yaitu onta atau rombongan sahabat mendatangi tempat yang pernah aku lewati. Fawajadnal iqda tahtahu. Lalu kami menjumpai kalung ada di bawahnya. Intinya alhamdulillah kalungnya yaitu ditemukan dan turun ayat yang sangat agung. Ini peristiwa biasa kehilangan. Tapi setelahnya turunlah ayat yang sangat agung yaitu disyariatkannya tayammum. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, disyariatkannya tayammum jika tidak ada air dan jika tidak sanggup menggunakan air. Disyariatkannya tayammum jika tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air. Tidak ada air seperti peristiwa ini. Para sahabat sholat di tempat yang tidak ada airnya, maka mereka bertayamum. Atau ada air namun tidak sanggup menggunakan apa? Air karena sakit atau karena demam, maka disyariatkan apa? Tayammum. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna tayammuma khasun li hadhil ummah, bahwasannya tayammum khusus hanya untuk umat Islam. Bahwasanya tayammum adalah syariat yang khusus untuk umat Islam. Jadi umat-umat terdahulu tidak punya syariat apa? Tayammum. Ini menunjukkan kemuliaan umat Islam. Ini menunjukkan kemuliaan umat Islam. Kemudian
Pelajaran berikutnya, fihi sihhatu salati faqidit tahurain. Sahnya salat seseorang tanpa wudu dan tanpa tayamum jika ada udzur. Sahnya salat seseorang tanpa wudu atau tanpa tayamum jika ada udzur. Jadi sahabat ini, jadi ada sebagian sahabat yang ketika itu sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena belum lagi disyariatkan apa? Tayamum. Maka Imam Bukhari menulis bab sholat bagi orang yang tidak wudu dan tidak tayamum, yang dikenal dengan istilah para ulama faqidut tahuraini, orang yang kehilangan bersuci dengan air dan juga dengan tanah, sholatnya sah. Contohnya bagaimana? Siapa yang bisa memberikan contoh orang sholat tanpa wudu, tanpa apa? Tayamum. Contohnya apa? Pak Budi. Pampers kan kalau hubungan nih dengan orang sakit pakai pampers. Apanya? Tapi kan tetap wudu. Sakit pakai pampers tetap wajib wudu. Kalau tidak bisa wudu diganti dengan apa? Tayamum. Sebutkan contoh ada orang sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Hah? Kan tayamum bisa. Ya, debunya dari kursi. Iya, dari kursi ya. Dia kan terpaksa harus dengan tanah, tapi sekarang nggak ada tanah. Masa bawa tanah pacul di situ, macul terus konek. Iya, mau perongkalan gitu ya. Ya Pak Bang Senuri, contohnya apa? Ya Pak Edi. Iya tetap tayamum. Tayamum kan nggak berat, luka parah. Siapa Bang Senuri? Penyakit kulit itu. Apa hubungannya penyakit kulit? Penyakit panu gitu ya. Contohnya adalah orang sakit yang tidak bisa bergerak, terus tidak ada yang menjaganya. Iya kan? Orang yang sakit tidak bisa bergerak, lumpuh gitu, terus nggak ada yang menjaga. Ini apa ini? Sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Jadi kalau menunggu yang menjaga, khawatir kelewatan apa? Waktunya. Sedangkan waktu asar itu tidak bisa dijamak dengan apa? Maghrib. Maka ada seorang yang bertanya, bagaimana Pak Ustadz, saya ini sakit, tidak bisa bergerak, dan kadang-kadang istri saya datang terlambat. Apakah saya boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum? Maka jawabannya apa? Tidak mengapa. Apabila dikhawatirkan yaitu keluar waktunya dan belum ada yang apa? Datang. Jelas ya? Nah, ini kondisi seperti itu, kondisi kepepet sekali. Iya. Jadi contohnya pokoknya orang yang tidak mampu. Kan ada kondisi tertentu sakit yang tidak mampu, tayamum saja tidak bisa. Tapi kalau masih bisa ditayamumkan. Kalau ada yang menjaga kan ditayamumkan. Kan ini saja kan, ringan sekali. Seperti itu. Jadi kesimpulannya ada juga. Jadi contoh yang lain, ada seseorang di penjara. Dan dibiarkan minta wudu, nggak dikasih air wudu. Ya, apa ya, sholat saja. Dalam keadaan di porkol tetap sholat.
yaitu semampunya dengan gerakan yang tidak sempurna karena dia tertahan. Intinya dalam keadaan darurat seseorang sholatnya sah tanpa wudu, tanpa apa? Tanpa tayammum. Wallahu ta'ala a'lam. Gimana? Tanpa menghadap kiblat. Iya. Iya, enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa insyaallah. Sah. Yang lebih utama tetap menghadap kiblat. Tapi kalau tidak menghadap kiblat ya wis. Tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum, kondisinya lemah. Terutama banyak yang seperti itu pada waktu dahulu, waktu pandemi. Bergerak tidak bisa, semuanya dipasang. Berita kematian di mana-mana. Nunggu giliran saja. Tapi Allah masih memberi umur. Dalam keadaan seperti itu sholat di atas ranjangnya tanpa wudu, tanpa apa? Tayamum. Nah, dia bergerak nggak bisa. Cuma tidak beda sholat, tetap sholat. Ya apa ini pindah kemana nih geser? Ya sholat dimanapun, menghadap arah manapun karena kondisi tidak memungkinkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjutkan ya. Pelajaran berikutnya. Disunahkan bagi istri untuk berhias kepada suami. Disunahkan bagi istri untuk berhias kepada suami. Dan tidak harus mahal. Jadi kadang-kadang istri seperti itu, ingin tampil cantik tetapi beli perawatan yang apa? Mahal. Akhirnya suaminya memberikan yaitu perawatan tetapi disuruh memakai jarang-jarang saja. Diganti dengan air apa? Wudu. Air wudu. Adapun perawatan pakai saja kadang-kadang. Intinya seorang istri disunahkan berhias kepada suami. Terutama hiasan istri yang paling indah itu senyuman. Nah, suami kalau pulang pegel, kemudian melihat istrinya senyum, itu pegelnya hilang. Tapi suami pulang dalam keadaan fit, masuk seger badan, melihat istri merengut itu pegel sekali awalnya. Padahal langsung capek-capek karena melihat istri yang wajahnya seperti bulan gerhana gitu kan, menjadikan suami otomatis yaitu tidak nyaman. Maka Nabi SAW itu bersabda, "Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Bagaimana istri yang salihah ya Rasulullah? Idza nadarta ilaiha sarratka. Jika kamu melihatnya, kamu akan merasa bahagia. Itu dengan akhlaknya, dengan senyumnya, dengan tutur katanya yang indah. Fa idza ghibta anha hafidhatka. Jika kamu tidak ada di sampingnya, dia akan menjaga kehormatannya. Itu adalah istri yang salihah. Semoga Allah menjadikan yaitu istri kita dan anak-anak perempuan kita menjadi anak-anak dan istri-istri yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu husni khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keterangan tentang akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau itu adalah seorang yang sangat besar hati. Ini tidak marah karena hal-hal yang seperti itu. Di kita sebagai suami, janganlah menjadi suami yang ceriwis. Istrinya sering ditegur gara-gara masakan atau gara-gara yaitu ini yang kurang baik, tegur terus sehingga istrinya merasa tidak nyaman. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi SAW tidak pernah menegur perkara makanan, masak atau tidak masak. Kalau tidak ada makanan, maka Nabi SAW berkata, "Inni shaim." Aku apa? Berpuasa. Ketika di sini Aisyah itu kehilangan kalung, maka Nabi SAW tenang. Beliau sangat tenang, tidak marah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian pelajaran berikutnya diwajibkan kepada orang tua untuk tetap mendidik anaknya walaupun setelah menikah. Diwajibkan bagi orang tua untuk selalu mendidik anaknya walaupun setelah menikah. Di putrinya sudah menikah, bukan berarti orang tua sudah berlepas tangan. Itu mana dalilnya mereka? Jadi kalau orang tua anaknya sudah menikah, sudah berarti lepas tangan. Tetap mendidik, tetap membimbing, tetap memberi perhatian. Demikianlah yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan bagi ayah memukul anaknya dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jadi cubit itu menyakitkan, tetapi tidak apa? Tidak membahayakan. Jadi mencubit itu menyakitkan. Kadang-kadang cubitan kecil itu tambah semakin kecil semakin apa? Semakin sakit. Tetapi tidak apa? Membahayakan. Kemudian pelajaran berikutnya, fadlu Aisyah radhiyallahu anha. Keutamaan Aisyah radhiyallahu anha. Ini wanita yang mulia, wanita yang suci, penghuni surga. Jadi banyak jasanya kepada umat Islam. Di antaranya kalau kita ingat tayamum, ingatlah peristiwa ini karena Aisyah radhiyallahu anha. Ini termasuk kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, babun tayammumul junub. Bab tayamumnya orang yang junub. Bab ini menjelaskan tayamum sebagai pengganti junub. Tata caranya sama dengan tayamum sebagai pengganti apa? Wudu. Bab ini menjelaskan bahwasannya tayamum sebagai pengganti mandi janabat sama dengan tayamum sebagai pengganti apa? Wudu. Jadi kalau wudu mengusap wajah dan mengusap telapak apa? Tangan. Tayamum untuk wudu caranya mengusap apa? Wajah dan juga mengusap tangan. Untuk mandi janabat pun sama. Jangan mengkiaskan tayamumnya wudu dengan mengusap wajah dan tangan saja. Terus tayamum sebagai ganti mandi janabat yaitu dengan meratakan yaitu seluruh badan dengan apa? Dengan tanah atau dengan pasir. Tidak demikian. Akan tetapi tayamum sebagai ganti mandi janabat sama caranya dengan tayamum sebagai pengganti wudu.
Kita baca hadisnya. An Syaqiqin qala kuntu jalisan ma'a Abdillah wa Abi Musa. Syaqiq Ibnu Salamah Al-Kufi, seorang ulama dari kalangan tabi'in, bercerita, aku duduk bermajlis bersama Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abdullah Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari debat tentang masalah tayamum, diskusi tentang masalah tayamum. Faqala Abu Musa berkata, ya Aba Abdurrahman, ara'aita law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a syahran kaifa yasna'u bis shalah. Abu Musa bertanya, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang junub lalu tidak mendapatkan air selama 1 bulan? Apa yang ia lakukan terhadap sholatnya? Qala Abdullah la yatayammam wa illam yajidil ma'a syahra. Abdullah bin Mas'ud berkata, dia tidak boleh tayamum. Dia tidak boleh tayamum walaupun tidak menjumpai air selama 1 bulan. Ini menunjukkan kita tidak boleh fanatik kepada siapapun juga. Kalau menurut Abdullah bin Mas'ud, orang yang junub jika tidak ada air tidak boleh tayamum. Nah, kalau 1 bulan ya entenono sampai selama 1 bulan. Harus ditunggu sampai 1 bulan menjumpai air baru sholat. Ini ijtihadnya sahabat apa? Abdullah bin Mas'ud. Maka didebat oleh Abu Musa Al-Asy'ari. Qala Abu Musa, fa kaifa bihadhihi al-ayah fi suratil Maidah? Abu Musa berkata, bagaimana dengan ayat ini? Yaitu ayat tayamum yang ada di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Allah Ta'ala berfirman dengan jelas, jika kalian tidak menjumpai air, bertayamumlah dengan tanah yang baik. Abu Musa berkata, bagaimana dengan ayat ini, wahai Abdullah bin Mas'ud? Qala Abdullah berkata, law rukhisa lahum fi hadhihi al-ayah la ushauka idza barada alaihimul ma' an yatayammamu bisa'id. Abdullah bin Mas'ud, jadi Abu Musa membawa dalil. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memakai akalnya. Aku khawatir jika mereka diberi keringanan dengan ayat ini, aku khawatir jika dalam keadaan dingin mereka tayamum. Jika mereka dibolehkan tayamum apabila tidak ada air, maka aku khawatir, kata Abdullah bin Mas'ud, aku khawatir apabila cuaca dingin mereka tidak mau mandi janabat lalu diganti dengan apa? Tayamum. Jadi Abu Musa pertanyaannya apa? Abdullah bin Mas'ud jawabannya apa? Abu Musa membawa dalil. Abdullah bin Mas'ud memakai ijtihad. Kemudian faqala Abu Musa berkata, alam tasma' qaula Ammar, bukankah engkau telah mendengar ucapan Ammar? Jadi Abu Musa ini membawa dalil dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Abu Musa berkata, wahai Abdullah bin Mas'ud, bukankah engkau mendengar ucapannya Ammar? Ba'athani Rasulullah SAW fi hajatin. Ammar bercerita,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku di suatu urusan. Fajnabtu, aku pun junub, aku mimpi basah. Falam ajidil ma'a, kemudian aku tidak menjumpai air. Jadi Ammar ibnu Yasir junub karena mimpi basah. Kemudian dia mencari air, tidak dapat. Fatamarrahtu fis sa'id kama tamarrahud dabbah. Aku pun gulung-gulung di padang pasir seperti keledai. Jadi Ammar bin Yasir mengkiaskan tayamum dengan mandi apa? Janabat. Karena mandi janabat kan seluruh badan wajib disiram dengan air. Maka karena tidak ada air, Ammar cari tempat yang sepi, gak ada orang, bajunya dilepas, gulung-gulung. Semua badannya yaitu diratakan dengan debu. Cuma pertanyaannya, ya apa kumur-kumur gitu loh. Kan mah berkumur-kumur kan. Iya apa ini? Tapi Ammar demikian berijtihad. Gak punya dalil, maka Ammar beristihad. Summa ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lah. Aku pun cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian itu. Faqala innama yakfika an taqula bi yadika hakada. Nabi SAW bersabda, cukuplah engkau melakukan dengan tanganmu seperti ini. Summa daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahida. Summa mashaha simali 'ala al-yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Kemudian Nabi SAW menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan. Kemudian beliau mengusap tangan kanannya dengan tangan kiri, tangan kirinya dengan tangan kanannya, lalu mengusap wajahnya. Ini riwayat Muslim. Kalau riwayat Imam Bukhari mengusap wajah terlebih dahulu. Dan para ulama mengatakan tidak mengapa. Tidak mengapa mengusap tangan terlebih dahulu, kemudian mengusap apa? Wajah. Jadi cara tayamum yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah, kemudian menepukkan tangan ke tanah. Setelah itu ditiup, kemudian diusapkan ke wajah sekali, lalu mengusap telapak tangan bagian atas sekali, tangan kanan dulu, kemudian tangan kiri sekali. Saya ulangi lagi, membaca apa tadi? Bismillah. Kemudian kalau berdebu ditiup, dan mengusap wajah sekali saja. Mengusap ya, bukan membasuh. Kalau membasuh kan ini basuh. Kalau mengusap sekali saja. Kalau ada yang nggak kena debu tidak masalah, namanya mengusap. Kemudian telapak tangan bagian atas, telapak tangan kanan bagian atas diusap sekali. Kemudian telapak tangan bagian kiri. Setelah itu tidak ada doa setelah tayamum. Tidak ada doa setelah tayamum. Ini tayamum sebagai ganti wudu dan sebagai ganti apa? Mandi janabat. Qala Abdullah punya jawaban lagi. Alam tara Umar lam yakna. Tidakkah kamu mengetahui Umar pun belum puas biqauli Ammar radhiyallahu anhuma, dengan ucapannya Ammar radhiyallahu anhuma. Umar tidak puas itu tidak masalah. Ammar membawa apa? Dalil. Jadi demikian. Jadi kalau diskusi, lihat mana dalilnya. Bukan Umar puas atau tidak puas.
Tapi mana dalilnya Umar? Enggak puas, mana dalilnya? Kalau enggak puas, kalau khawatir saja, maka ini tidak bisa membatalkan, tidak bisa mengalahkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, tayamum pengganti mandi janabat, tata caranya sama dengan tayamum pengganti wudu. Tayamum pengganti mandi janabat, tata caranya sama dengan tayamum pengganti wudu. Kemudian pelajaran berikutnya, dibolehkan salat berkali-kali dengan sekali tayamum. Dibolehkan salat berkali-kali dengan sekali tayamum. Jadi tidak ada dalilnya. Jadi kalau saya salat maghrib tayamum, nanti ketika isya belum batal, wajib tayamum lagi. Itu tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil bahwasanya diwajibkan tayamum setiap kali sholat walaupun belum batal. Ini tidak ada. Maka dibolehkan tayamum. Gimana tadi? Dibolehkan sholat berkali-kali dengan tayamum sekali. Kemudian pelajaran berikutnya, semua yang membatalkan wudu, semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum, semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum, ditambah adanya air atau sanggup menggunakan air. Jadi semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum. Apabila kita buang angin, wudu kita batal. Maka ketika kita buang angin dalam kondisi tayamum, tayamum kita juga batal. Jadi semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum, ditambah adanya air atau sanggup menggunakan air. Jadi contohnya, seseorang sholat zuhur dengan tayamum. Selesai sholat, mau sholat asar, ada air. Boleh tidak dia sholat asar walaupun tayamumnya belum batal? Boleh tidak? Tidak boleh. Dia harus berwudu karena ada ada air. Dan juga sanggup menggunakan air. Ketika sholat zuhur dia sakit, kedinginan, maka dia tayamum. Menjelang asar sudah sembuh. Karena sembuh, maka dia tidak boleh lagi tayamum. Wajib berwudu, wajib menggunakan air. Maka semua yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum, ditambah adanya air atau sanggup menggunakan air. Sekarang pertanyaan, jika seseorang sholat dengan tayamum, jika ada orang sholat dengan tayamum disebabkan tidak ada air, kemudian di tengah-tengah sholat ada air, di tengah-tengah sholat turun hujan, katakan deras, sholatnya batal atau lanjut? Lanjut atau batal? Hah? Gimana Mas? Kenapa?
Eman dia sini. Sudah masuk sholat. Gimana Mas Agus? Hah? Sholatnya batal atau lanjut? Lanjut ya. Apa Pak Budi? Lanjut ya. Bang Riko. Lanjut. Gimana Bangmu? Kenapa batal? Jelas ya. Kita akan mengatakan tadi adanya air itu membatalkan tayamum. Jelas ya. Anggap aja air itu podo ambek ngentut wis. Sampean sholat ngentut. Batal atau enggak? Batal. Sekarang sampean sholat dengan tayamum karena tidak ada air. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat turun hujan, ya sholatnya apa? Batal. Jadi seperti itu. Memang ada khilaf ya. Semua ada khilaf. Tapi yang lebih kuat yaitu pendapat yang menyatakan sholatnya batal. Sekarang pertanyaannya dibalik. Siapa yang sholat dengan tayamum karena tidak ada air? Setelah sholat selesai baru ada air, sholatnya diulang atau enggak? Sholatnya diulang atau enggak diulang? Tidak perlu diulang karena sholatnya sudah selesai. Saya sudah sholat dengan tayamum. Jadi Abdullah bin Umar sholat asar di tengah-tengah perjalanan dengan tayamum. Kemudian masuk ke Madinah, matahari masih terang sholat asar ini. Maka Abdullah bin Umar tidak sholat lagi. Padahal sholatnya di sana tadi dengan apa? Dengan tayamum. Jadi kalau ada air, sholatnya sudah selesai, tidak masalah. Maka sholat kita tidak perlu diulang apa? Lagi. Tapi yang masalah di tengah-tengah sholat ada apa? Ada air. Berarti sholat kita ini batal. Karena kita mengatakan semua yang membatalkan wudu membatalkan apa? Tayamum. Ditambah adanya air atau sanggup menggunakan air. Jadi kampen kalau kiaskan adanya air dengan buang angin, wis gamblang ya. Jadi di tengah-tengah sholat datang air, maka sholat kita batal. Tapi kalau sudah selesai sholat baru turun hujan, maka kita tidak perlu mengulang lagi sholat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi wuqu'ul khilaf baina sahabah, adanya khilaf di antara para sahabat. Ini tidak masalah khilaf di dalam masalah fikih. Namun para sahabat tidak pernah khilaf di dalam urusan apa? Akidah dan manhaj. Kemudian pelajaran berikutnya, seorang ulama walaupun luas ilmunya tidak mungkin menguasai semua sunnah. Seorang ulama walaupun luas ilmunya tidak mungkin menguasai semua sunnah. Sekarang pertanyaan, Abu Musa dengan Abdullah bin Mas'ud, mana yang luas ilmunya? Abdullah bin Mas'ud, tidak diragukan. Tetapi dalam hal ini lebih kuat mana hujahnya? Lebih kuat Abu Musa. Umar dengan Ammar, lebih luas mana ilmunya? Umar. Tapi dalam hal ini lebih kuat hujahnya Ammar. Jadi seperti itu. Jadi tidak dilihat dari kedudukannya. Oh ini lebih tinggi loh. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Karena apa? Karena tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Itu tidak ada. Tidak ada seorang ulama pun yang menguasai semua sunnah. Tapi kalau menguasai mayoritas sunnah, iya. Tapi semua sunnah itu tidak mungkin. Kecuali hanya satu saja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, celaan bagi orang-orang yang fanatik buta.
celaan bagi orang-orang yang fanatik buta. Demikian. Jadi kalau kita fanatik, ya fanatiklah kepada Umar lebih utama daripada fanatik kepada imam madhab. Lebih baik kita fanatik kepada Umar. Umar itu dijamin surga. Kalau kita fanatik kepada Umar, berarti kalau tidak ada air, tidak boleh apa? Tidak boleh tayamum. Junub tidak ada air, menurut Umar tidak boleh wudu. Apa tidak boleh tayamum? Kalau wudu tidak ada air, diganti dengan tayamum. Ini menurut Umar dan juga menurut Abdullah bin Mas'ud. Kalau orang janabat tidak ada air, ya tunggu 1 bulan, ya ojo sholat sampai selama apa? 1 bulan. Demikian. Ini ijtihad. Maka kita tidak boleh fanatik kepada siapapun juga, walaupun kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi kita lihat bagaimana debat di antara 2 orang sahabat, Ammar dengan Umar, Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari membawa dalil Al-Quran dan hadis. Abdullah bin Mas'ud menggunakan ijtihad. Maka lebih kuat hujjahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Kemudian pelajaran berikutnya, ulama yang ijtihad. Jika ijtihadnya benar, mendapatkan 2 pahala. Jika ijtihadnya keliru, mendapatkan 1 pahala. Ulama yang ijtihad, jika ijtihadnya benar, dapat 2 pahala. Dan jika ijtihadnya keliru, dapat berapa? Dapat 1 pahala. Maka kita mengatakan Abdullah bin Mas'ud berijtihad. Maka ijtihadnya dalam hal ini keliru, beliau mendapatkan apa? 1 pahala. Karena Al-Imam Bukhari di dalam kitabnya, beliau lebih menguatkan hujjahnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kemudian ada pertanyaan kemarin yang belum bisa kita jawab tentang, yaitu batas aurat wanita muslimah dengan wanita kafir. Jika yang kafir itu mahramnya sendiri. Jadi batasan aurat wanita muslimah dengan wanita kafir jika bukan mahramnya. Jika bukan mahramnya, maka wanita kafir seperti laki-laki yang bukan apa? Mahram. Wajib menutup kepalanya, kemudian lengannya, kakinya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun apabila wanita kafir tersebut mahramnya, maka tidak mengapa. Tidak mengapa menampakkan yaitu aurat seperti rambut atau lengan atau betis, dan tidak mengapa berjabat tangan dengan laki-laki mahram yang kafir. Jadi wanita tidak mengapa berjabat tangan dengan laki-laki yang kafir, tetapi dia adalah apa? Mahramnya. Jelas ya? Ini pertanyaan pada yaitu pengajian yang lalu yang belum kita jawab. Wallahu a'lam. Ada yang lain sekarang? Monggo Pak Budi. Khatib. Gimana? Bersalawat. Iya. Jadi apabila kita mendengar nama beliau
beliau. Maka ini tidak ada, kecuali kalau ustadznya atau di dalam kitab disebut sholawat, maka kita juga ikut apa? Bersolawat. Tetapi yang diperintahkan apabila kita menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sebut nama Nabi atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bersolawat dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana apabila khatib sedang berkhutbah? Apabila khatib sedang berkhutbah kemudian membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak mengapa, kita tetap bersolawat. Sebagaimana kita juga mengamini doanya khatib. Jadi yang dilarang itu berbicara. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika," jika kamu berbicara dengan temanmu, wal imamu yakhutub faqad laghawt faman lagha fala jum'ata lahu. Jika imam berkhutbah lalu kamu berbicara kepada temanmu, uskut, maka kamu telah melakukan perbuatan sia-sia. Dan siapa yang melakukan perbuatan sia-sia tidak ada pahala Jumat baginya. Demikian. Tetapi sholawat ini tidak termasuk, karena kita dibolehkan mengamini doanya apa? Khatib. Jadi termasuk amin, termasuk yaitu sholawat. Maka kita tidak mengapa bersolawat di saat khatib Jumat membaca hadis, kemudian membaca nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya berlaku, tetapi kita tidak diwajibkan. Kita hanya ketika membacanya alaihi salam, tapi menjawab tidak ada dalil. Kita apabila kita menyebut, kita dianjurkan membaca Nabi Ibrahim alaihi salam. Jelas ya? Tapi menjawab enggak. Seperti para sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhum, tidak ada dalil yang mendengar juga mengatakan radhiyallahu anhum, enggak. Khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita membaca sallallahu alaihi wasallam. Yang mendengar pun sama, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis penuh dengan salawat. Demikian majelisnya ahlul hadis. Demikian majelisnya ahlul hadis. Mungkin kita tidak terasa tadi ingin bersolawat, yaitu puluhan kali di dalam membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena majelisnya ahlul hadis itu majelis salawat. Jadi majelis ahlul hadis itu majelis salawat dari awal sampai akhir. Bukan awalnya saja dan akhirnya. Awalnya ketika dibacakan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriak-teriak Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kemudian ngaji terus enggak ada salawatnya. Kemudian masing-masing sudah membawa berkat. Kabubar-bubar. Apa cara membubarno? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi mulai. Sekali gitu diusir ini secara halus ini. Iya. Jadi pembukaannya ada salawat, penutupannya juga dengan apa? Salawat. Dua tok. Nah, gitu. Majelis ahlul hadis tidak demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Terus. Dan sebaik-baik salawat itu dibaca di majelis ilmu. Termasuk waktu yang afdal, yang mulia adalah salawat, yaitu di majelis ilmu. Dan ini tidak dijumpai kecuali di majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sangat jarang yang mengingat. Tapi kalau bahas masalah keterangan salawat banyak sekali, tapi praktek enggak.
praktek susah. Itu kembali kepada kecintaan terhadap Rasulullah SAW. Semakin kuat cinta seseorang, dia tidak akan malu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ya, silahkan. Terkait istiadat tadi, kalau ulama tadi kan jelas kalau benar Allah, kalau salah. Sedangkan bagaimana istilahnya yang beristiadat itu bukan ulama, semisal kita, tapi kita sudah memahami kaidah-kaidah ilmunya untuk melakukan istiadat. Kalau yang istihad ulama keliru dapat satu pahala. Kalau yang istihad ngelama, ya berarti kayak kita ini ngelama kita ini. Iya, janganlah kita. Siapa kita? Kita ini masih lebih boleh memilih. Ini kita ini siapa? Jadi apalagi kita ini penuntut ilmu. Kalau kita lebih seret dengan pendapatnya, tapi harus diteliti sekali. Maka ini menunjukkan pentingnya belajar, supaya kita bukan hanya tahu permasalahan, tapi tidak tahu dalilnya, serta tidak tahu sisi pendalilannya. Jelas ya? Ini kita ini masih kelas siapa kita ini? Kita ini kata Ustaz Ahmad Sabik SD lah, tapi kelas 6 katanya. Lumayan, kelas 6 sih belum belajar kan dulu. Nah, orang masyarakat kan TK mereka itu. Agama umur ya ini saja, bos pokoknya ini. Ya ini tercela. Jelas ya. Jadi kita kalau kita ini penuntut ilmu, hafal Al-Qur'an, kemudian hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita memahami kaidah bahasa Arab, kaidah usul fikih, qawaid fiqhiyah. Kemudian ada dua ulama berselisih pendapat, kita lebih menguatkan salah satunya, semoga demikian. Seperti itu. Tapi ini tidak mutlak gitu loh. Tidak diluaskan sehingga teman-teman yang baru ngaji langsung bisa apa? Istihad. Ini aku istihad ini. Cuma macam-macam. Aku istihad. Ini aku salah oleh satu pahala. Sopo kok niku? Siapa Anda itu? Siapa saya gitu? Jelas ya? Kita ini belajar gitu. Kita belajar ittiba. Belum sampai kelas ijtihad. Kita ini belajar ittiba. Kan ada taklid, ada ittiba. Taklid itu tercela. Taklid itu qabulu qaulil qail, menerima pendapat seseorang min ghairi ma'rifati dalilihi, tanpa mengetahui apa dalilnya. Itu taklid. Tapi ittiba itu qabulu qaulil qail, menerima ucapan seseorang ma'a ma'rifati dalilihi, dengan mengetahui dalilnya. Jadi seperti kita ini tadi, ada ulama hebat-hebat dari kalangan sahabat debat, kelihatan Allah itu memberikan cahaya yang ada dalilnya, itu nggak bisa dikalahkan, walaupun derajatnya mungkin masih kalah jauh. Ammar sama Umar ini kalah jauh ilmunya, tapi Ammar punya dalil karena Ammar ini yang pengalaman. Aku ini loh tahu, aku ini loh tahu bolong-bolong di padang pasir oleh Rasulullah SAW. Maka aku diajari Nabi SAW kalau junub, janabat, gak ada air, ya aku tayamum. Aku ini dua dalil. Umar belum tentu. Dah, Umar kan ijtihad. Jadi kalau kita melihat perdebatan, nah ini lihatlah. Ini menunjukkan pentingnya menuntut apa? Ilmu. Supaya kita mengetahui di antara kuat-kuatan hujjah di antara para ulama, jelas. Jadi ad-dalil itu hujjah, dalil itu hujjah. Orang yang punya dalil, walaupun dia itu awam, bisa mengalahkan 1000 ulama yang tidak punya apa? Dalil. Jadi orang itu awam, kalau punya dalil bisa mengalahkan yaitu ulama yang tidak punya apa? Tidak punya dalil. Demikian. Ini menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Kita menuntut ilmu
supaya beramal itu dasarnya ittiba. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un." Ikutilah aku. Tapi kalau kita membaca dalil sendiri, ini tidak bisa gitu. Siapa kita ini? Syekh Albani saja berkata, aku tidak pernah mensahihkan hadis kecuali ada ulama sebelumku yang mensahihkannya. Aku tidak pernah mendhaifkan hadis kecuali ada ulama sebelumku yang pernah mendhaifkannya. Imam Ahmad berkata, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada imamnya. Tapi kita mencari hujjah. Jadi ada ulama mengatakan A, mana dalilnya? Demikian. Itu namanya al-ittiba'. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang lain? Ya. Iya, ayah sambung juga nilainya orang tua. Ayah sambung juga nilainya apa? Orang tua. Mungkin statusnya lebih itu, tapi tidak mengapa walaupun tanpa seizin suaminya. Tidak mengapa ada orang tua datang, mertua datang. Karena ada yaitu akhwat seperti itu. Mertuanya mau datang atau orang tuanya mau datang bilang gini, "Saya tak izin dulu kepada suamiku." Wah, ada kayak gitu tuh. Itu melampaui batas. Jelas ya? Itu melampaui batas. Ini siapa? Suami sampean itu sopo? Malaikat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam saja ndak marah seperti itu. Lu sampean kok bapak sampean kok teko kok turun kondo sampean. Ini saya berhak. Saya ini waliul amr di rumah ini. Ini melampaui batas. Ini melampaui batas. Jadi seringkali Abu Bakar itu masuk ke rumahnya Aisyah karena Abu Bakar itu pendidik, orang tua yang lembut tapi pendidik terhadap anak-anaknya, sehingga anaknya itu menjadi Aisyah radhiyallahu anha itu karena didikan Abu Bakar As-Siddiq dan juga didikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Cukup ya? Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Ada kajian yang berikutnya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.